Dalam sebuah organisasi, sistem buku besar dan pelaporan umum memegang peranan yang sangat penting sebagai pusat pengolahan informasi keuangan. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dari berbagai subsisten akuntansi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, serta aktivitas investasi dan pembiayaan. Semua data tersebut kemudian diringkas dalam buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan kata lain, buku besar umum menjadi inti dari sistem informasi akuntansi karena menghubungkan berbagai aktivitas bisnis menjadi informasi yang terstruktur dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dalam sistem buku besar dimulai dari pencatatan transaksi melalui jurnal. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus, kemudian diposting ke akun-akun dalam buku besar. Setelah itu dilakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian untuk memastikan bahwa data yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tahapan berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan laporan manajerial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Tidak hanya berfokus pada pencatatan, sistem buku besar juga mendukung fungsi untuk penting lainnya, seperti penyusunan anggaran, analisis keuangan, serta audit. Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat, dan tepat waktu agar dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, desain sistem buku besar harus mampu mengintegrasikan berbagai sumber data dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Namun dalam praktiknya, sistem ini juga menghadapi berbagai ancaman. Salah satu ancaman, ketidakakuratan data yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak valid. Selain itu, kehilangan atau kerusakan data akibat kesalahan sistem, bencana atau serangan cyber jika tidak ditangani dengan baik. Ancaman-ancaman ini dapat berdampak serius, seperti kesalahan pengambilan keputusan, kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan dari pihak eksternal. Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Beberapa bentuk pengendalian yang dapat diterapkan antara lain adalah kontrol akses untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses sistem, penggunaan ekspresi untuk melindungi data, serta penerapan prosedur pencadangan dan pemulihan data untuk mengantisipasi kehilangan. Penggunaan autentikasi berlapis seperti multifaktor authentication juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan sistem. Pada akhirnya, sistem buku besar dan pelaporan umum bukan hanya sekedar alat pencatatan, tetapi merupakan fondasi utama dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Pengertian dari General Ledger atau buku besar. General Ledger atau buku besar merupakan pusat dari seluruh sistem akuntansi. Di dalamnya terdapat kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Sedangkan reporting system atau sistem pelaporan adalah bagian yang bertugas mengelola data dari buku besar menjadi laporan yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Fungsi utama sistem ini adalah yang pertama, mengumpulkan data dari berbagai siklus akuntansi seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Yang kedua, memproses dan menyimpan data tersebut ke dalam akun-akun yang sesuai di buku besar. Yang ketiga, menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dengan kata lain, sistem ini mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, proses dalam sistem. Proses dalam General Ledger dimulai dari pencatatan transaksi di jurnal. Kemudian data tersebut diposting ke dalam buku besar. Selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian untuk memastikan data sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah itu dibuat neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, sistem menghasilkan laporan yang akan digunakan oleh manajemen dan pihak lainnya. Kemudian sistem pelaporan. Sistem pelaporan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi. Laporan yang dihasilkan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu relevan, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Laporan ini dibagi menjadi dua, yaitu laporan eksternal seperti laporan keuangan untuk investor dan laporan internal yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan.
Kemudian risiko dan pengendaliannya. Dalam sistem ini juga terdapat beberapa risiko seperti kesalahan pencatatan, akses data, dan kehilangan data. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengendalian internal seperti pembatasan akses, audit trial, serta backup data secara berkala. Peran teknologi sendiri, pengembangan teknologi sangat membantu sistem ini. Contohnya penggunaan ERP yang mengintegrasikan seluruh data perusahaan, serta XBRL yang memudahkan pelaporan keuangan secara digital. Simulanya General Ledger dan Reporting System merupakan inti dari sistem informasi akuntansi yang berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Sistem ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu organisasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni Arvino Pratama dengan NPM 250840132. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembaruan buku besar atau update General Ledger. Proses pembaruan buku besar pada dasarnya terdiri dari pencatatan atau posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber utama. Sumber yang pertama adalah berbagai subsistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus sumber daya manusia atau penggajian. Alih-alih memperbarui buku besar untuk setiap transaksi individu yang terjadi setiap hari, subsistem ini biasanya memperbarui buku besar melalui entry jurnal ringkasan yang mempresentasikan hasil dari semua transaksi selama periode waktu tertentu. Sebagai contoh, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan entry jurnal ringkasan yang mendebit piutang dan kas, serta mengkredit penjualan untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode tersebut. Sumber yang kedua berasal dari kantor bendahara atau treasurer yang memberikan informasi untuk entry jurnal yang terkait transaksi non-rutin, seperti penerbitan atau pelunasan hutang, pembelian atau penjualan surat berharga investasi, hingga akuisisi saham treasury. Semua entry jurnal individual yang digunakan untuk memperbarui buku besar ini kemudian disimpan dalam sebuah file yang disebut file voucher journal atau journal voucher file, yang juga menjadi bagian penting dari jejak audit. Namun, proses pembaruan ini bukannya tanpa resiko. Terdapat dua ancaman utama pada tahap ini, yaitu entry jurnal yang tidak akurat dan entry jurnal yang tidak sah atau tidak diotorisasi. Kedua ancaman ini sangat berbahaya karena dapat berujung pada pengambilan keputusan yang buruk akibat informasi yang salah dalam laporan kinerja keuangan. Untuk memitigasi hal ini, entry jurnal ringkasan dari subsistem akuntansi memerlukan konfigurasi sistem yang memverifikasi bahwa entry tersebut benar-benar mewakili aktivitas untuk periode waktu terbaru. Sementara itu, entry jurnal yang dibuat langsung oleh bendahara memerlukan kontrol edit input dan pemrosesan yang lebih ketat karena merupakan entry data asli. Ada beberapa jenis kontrol input dan pemrosesan yang sangat direkomendasikan untuk entry yang dibuat oleh bendahara. Pertama adalah pemeriksaan validalitas untuk memastikan bahwa akun buku besar benar-benar ada untuk setiap nomor akun yang direferensikan dalam entry jurnal. Kedua, pemeriksaan format atau field checks untuk memastikan bahwa kolom jumlah hanya berisi data numerik. Ketiga, pemeriksaan saldo nol atau zero balance check yang memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit. Selanjutnya, ada uji kelengkapan untuk memastikan semua data terkait telah dimasukkan. Verifikasi closed loop yang mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun, pemeriksaan tanda saldo akun setelah pembaruan selesai, hingga penghitungan total run to run untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan batch voucher journal. Selain kontrol input tersebut, perusahaan juga harus menetapkan kontrol akses yang kuat, termasuk autentikasi multifaktor dan pengujian kompatibilitas berdasarkan matriks kontrol akses guna mengurangi risiko entry jurnal yang tidak sah. Lebih lanjutnya lagi, rekonsiliasi dan laporan kontrol juga harus dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk rekonsiliasi yang paling umum adalah pembuatan neraca saldo atau trial balance yang mencantumkan saldo untuk semua akun buku besar dan memastikan total debit sama dengan total kredit. Penting juga untuk memverifikasi bahwa akun sementara atau akun clearing memiliki saldo nol di akhir periode fiskal. Akun clearing ini memastikan buku besar selalu seimbang. Jika saldonya tidak nol setelah semua entry dicatat, berarti telah terjadi kesalahan pemrosesan yang harus diselidiki. Terakhir, mempertahankan jejak audit atau audit trail yang memadai adalah kunci dari seluruh proses kontrol ini. Jejak audit ini menyediakan jalur yang dapat dilacak yang menunjukkan bagaimana sebuah transaksi
mengalir melalui sistem informasi hingga memengaruhi saldo akun buku besar. Jejak audit memungkinkan kita untuk melacak transaksi dari dokumen sumber aslinya hingga ke entry jurnal. Dan sebaliknya, dari laporan kembali ke dokumen sumber untuk memverifikasi bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat dengan benar. Dalam sistem akuntansi modern seperti ERP, kemampuan ini disediakan oleh fitur alur kerja bisnis yang memudahkan pelacakan setiap langkah pemrosesan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada bagian prepare financial statement. Terdapat ancaman dan pengendalian yang terkait, yaitu yang pertama proses penyusunan laporan keuangan. Nah, aktivitas ini tuh merupakan langkah ketiga dalam siklus buku besar setelah pembaruan atau update dan pencatatan jurnal penyesuaian. Proses utamanya itu dapat juga meliputi pembuatan laporan keuangan tradisional, penerapan standar akuntansi, serta penggunaan XBRL atau juga dapat disebut Extensible Business Reporting Language. Nah, XBRL ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat dirancang khusus untuk mempermudah proses pelaporan dengan memberikan tag pada data keuangan sehingga lebih mudah diolah oleh perangkat lunak. Terdapat juga ancaman dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat dua ancaman utama, yaitu yang pertama laporan keuangan yang sangat tidak akurat. Nah, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi atau kesalahan input yang menyebabkan informasi tersebut sangat menyesatkan bagi investor dan kreditor. Yang kedua yaitu pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting. Nah, tindakan ini tuh sangat disengaja oleh manajemen untuk salah menyajikan kondisi data keuangan perusahaan yang berguna menyembunyikan kinerja buruk atau juga dapat menyebabkan pencurian aset. Yang ketiga, terdapat juga prosedur pengendalian. Nah, pada prosedur pengendalian ini memiliki fungsi untuk mengurangi ancaman atau beberapa kontrol yang dapat diterapkan antara lain, yaitu yang pertama kontrol integritas pemrosesan, yang kedua penggunaan perangkat lunak terpaket seperti menggunakan sistem yang telah teruji untuk meminimalkan risiko kesalahan manual. Lalu terdapat juga pelatihan serta pengalaman. Nah, pelatihan dan pengalaman ini itu dapat memastikan staf akuntansi memiliki keahlian yang cukup dalam bidang standar IFRS atau teknologi XBRL. Lalu terdapat juga audit internal serta eksternal. Dapat melakukan pemeriksaan berkala untuk memverifikasi keabsahan serta akurasi angka-angka dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir, terdapat juga pembatasan akses. Dapat juga menggunakan autentikasi multifaktor serta matriks kontrol akses. Nah, berguna untuk memastikan biar hanya karyawan tersebut yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data master buku besar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian jurnal penyesuaian pasca pencatatan. Pada bagian ini dibahas mengenai jurnal penyesuaian pasca pencatatan yang merupakan salah satu tahap penting dalam sistem buku besar umum dan sistem pelaporan. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan tambahan yang dilakukan setelah seluruh transaksi dicatat dalam jurnal dan diposting ke buku besar. Proses ini umumnya dilakukan pada akhir periode akuntansi sebelum penyusunan laporan keuangan. Kebutuhan akan jurnal penyesuaian muncul karena tidak semua transaksi secara langsung mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada saat pencatatan awal. Terdapat beberapa transaksi yang pengaruhnya baru terlihat pada akhir periode, atau terdapat perbedaan waktu antara terjadinya transaksi dengan pencatatan kas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Secara umum, jurnal penyesuaian bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh akun dalam buku besar telah menunjukkan nilai yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berikut tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi real pada akhir periode.
Yang kedua, mengakui pendapatan dan beban pada periode yang tepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Yang keempat, melengkapi transaksi yang belum tercatat secara sempurna. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi keuangan. Dalam sistem buku besar umum, jurnal penyesuaian memiliki peranan yang signifikan karena akan mempengaruhi saldo akhir setiap akun. Setelah jurnal penyesuaian disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke dalam buku besar, sehingga saldo akun yang sebelumnya ada akan diperbarui sesuai dengan hasil penyesuaian. Dengan demikian, jurnal penyesuaian tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan tambahan, tapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa sistem akuntansi menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian berkaitan erat dengan penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo ini disusun setelah seluruh proses penyesuaian dilakukan, sehingga angka-angka yang tercantum di dalamnya telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Neraca saldo yang telah disesuaikan ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Alur proses dalam siklus akuntansi terkait jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, transaksi dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, transaksi diposting ke buku besar. Yang ketiga, disusun neraca saldo awal. Yang keempat, dilakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Yang kelima, jurnal penyesuaian diposting ke buku besar. Yang keenam, disusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Dan yang ketujuh, digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dari alur tersebut dapat terlihat bahwa jurnal penyesuaian berada pada tahap yang sangat krusial, yaitu sebelum penyusunan laporan keuangan. Ketepatan dalam melakukan penyesuaian akan sangat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain untuk menyesuaikan saldo akun, jurnal penyesuaian juga mencakup koreksi terhadap kesalahan pencatatan. Dalam praktik akuntansi, kesalahan pencatatan dapat terjadi, baik karena faktor manusia maupun sistem. Berikut fungsi koreksi dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi sebelumnya. Yang kedua, menyesuaikan penggunaan akun yang tidak tepat. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan keakuratan data. Dan yang keempat, mencegah kesalahan mempengaruhi laporan keuangan. Jurnal penyesuaian juga berperan dalam penerapan prinsip akuntansi, khususnya prinsip pencocokan atau matching principle, yaitu pendapatan dan beban harus diakui pada periode yang sama sesuai dengan terjadinya, bukan hanya berdasarkan arus kas. Apabila jurnal penyesuaian tidak dilakukan, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam laporan keuangan. Beberapa risiko yang dapat terjadi antara lain yaitu yang pertama, pendapatan dan beban tidak diakui pada periode yang tepat. Yang kedua, nilai aset dan kewajiban tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, laporan keuangan menjadi kurang akurat. Yang keempat, dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, menurunkan kredibilitas informasi keuangan. Dengan adanya jurnal penyesuaian, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh informasi keuangan telah melalui proses penyesuaian yang memadai sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sangat penting agar laporan yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, jurnal penyesuaian pasca pencatatan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus akuntansi, khususnya dalam sistem buku besar umum dan sistem pelaporan. Proses ini memastikan bahwa setiap akun telah disajikan secara tepat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Product Managerial Reports atau yang bahasa Indonesianya pembuatan laporan manajerial. Yang pertama pengertiannya adalah Product Managerial Reports adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data menjadi laporan yang digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan, mengontrol kegiatan, dan merencanakan strategi dalam organisasi. Laporan ini biasanya dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen atau SIM yang mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Lalu fungsi utamanya dari Product Manager Reports ini yaitu mengambil keputusan, pengendalian, atau kontrol, lalu perencanaan, planning, dan evaluasi kerja. Nah, proses Product Manager Reports ini
Ada pertama yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data yaitu ada sistem penjualan, sistem produksi, sistem keuangan, dan database perusahaan. Lalu ada pengolahan data. Data mentah diproses menjadi informasi, yaitu perhitungan total rata-rata biaya, pengelompokan data, analisis tren. Ketiga, ada analisis informasi. Data yang sudah diolah dianalisis untuk menemukan pola, masalah, peluang bisnis. Yang keempat, penyajian laporan. Informasi disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, ringkasan, atau summary. Yang kelima, ada distribusi laporan. Laporan diberikan kepada pihak terkait yaitu manajer, supervisor, atau pimpinan perusahaan. Lalu ada 4 jenis-jenis laporan manajerial yaitu laporan rutin, laporan khusus, laporan ringkasan, dan laporan detail. Lalu ada karakteristik laporan yang baik yaitu akurat, relevan, tepat waktu, jelas, dan mudah dipahami. Lalu ringkas namun lengkap. Yang keenam ada komponen dalam laporan manajerial, yaitu biasanya laporan terdiri dari yang pertama judul laporan, periode waktu, ringkasan, executive summary, isi data atau tabel atau grafik. Lalu yang kelima ada analisis atau penjelasan, yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Nomor 7 ada penerapan. Contoh penerapannya yaitu laporan penjualan bulanan berisi totalan penjualan, produk terlaris, jumlah transaksi, wilayah dengan penjualan tertinggi, perbandingan dengan bulan sebelumnya. Laporan ini manajer bisa menentukan strategi promosi, menambah stok produk tertentu, mengevaluasi kinerja tim penjualan. Lalu yang ke-8 ada manfaat Product Managerial Reports, yaitu mempermudah pengambilan keputusan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisien kerja, membantu perencanaan bisnis, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang 9 ada tantangan dalam pembuatan laporan. Ada beberapa kendala yang sering terjadi yaitu data yang tidak akurat, terlambatnya laporan, terlalu banyak data atau tidak ringkas, lalu ada sistem informasi yang kurang baik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Product Managerial Reports adalah proses penting dalam organisasi untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Laporan ini membantu manajer dalam mengontrol, mengevaluasi, dan mengambil keputusan agar perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Terima kasih.